Otabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemerintah Kabupaten Parigi Motong turun tangan menangani korban banjir bandang. Empat tahanan Polsek Biromaru dilaporkan kabur usai jebol tahanan. Terapinya. Jumlah penderita AIDS di Sulawesi Tengah meningkat tajam. Sehari pasca banjir bandang yang menerjang Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Motong, ratusan warga kini masih mengungsi. Selain di kantor desa, mereka juga mengungsi di rumah keluarganya. Ratusan rumah di 2 desa, yakni Sibalago dan Sienjo pun masih terendam lumpur. Sementara itu, 2 warga yang sebelumnya dilaporkan hilang dan sempat terseret arus banjir akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Sedangkan 1 orang korban tewas telah diserahkan ke keluarganya untuk dikebumikan. Terkait banjir bandang tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Parigi Motong telah turun tangan mendata rumah dan warga yang terdampak. Pemerintah daerah juga telah membangun tenda darurat untuk membantu warga terutama yang kesulitan makanan dan air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Parigi Motong, Amiruddin, mengatakan pihaknya bersama pihak terkait telah melakukan rapat untuk mengusulkan kepada Bupati Parigi Motong terkait penetapan status tanggap darurat. Untuk situasi saat ini, Pak, kemarin sudah kita lakukan secara mendadak karena situasi yang memang harus kita lakukan rapat rekomendasi sehubungan dengan rencana untuk melakukan rekomendasi tanggap darurat. Jadi untuk tanggap darurat saat ini sedang proses. Kenapa kita melakukan pada saat itu? Semua stakeholder yang ada bertepatan semua berkumpul di lokasi Sibalago, Kecamatan Toribulu. Dan pada saat itu sepakat, kemudian kita sepakat untuk melakukan rekomendasi kepada Bupati dalam penentuan tanggap status darurat. Saya status tanggap darurat. Sementara itu, kondisi cuaca di lokasi banjir hingga kini masih belum bersahabat. Warga diminta untuk waspada mengantisipasi terjadinya banjir susulan. Sebelumnya diberitakan banjir bandang menerjang 2 desa di Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Motong. Akibatnya permukiman warga di 2 desa, yakni Sibalago dan Sienjo, terendam banjir air sungai Toribulu bercampur air laut yang pasang. Banjir juga mengakibatkan 1 warga tewas dan 2 warga lainnya terseret sebelum akhirnya diselamatkan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Empat tahanan Polsek Biromaru, Kabupaten Sigi, dilaporkan melarikan diri Sabtu malam. Keempat tahanan tersebut berhasil kabur setelah merusak gembok ruang tahanan. Namun 2 orang di antaranya akhirnya berhasil diamankan polisi. Keempat tahanan yang sempat kabur itu diketahui berinisial Jul, terlibat kasus pembunuhan di Kecamatan Palolo, tersangka MF, yang terlibat kasus curanmor, tersangka Abri, terlibat kasus penggelapan, dan tersangka Eza, terlibat kasus pencurian. Polisi langsung melakukan pengejaran dan Minggu siang berhasil menangkap tersangka berinisial AB di Desa Wombo, Kecamatan Tanan Tovea, Kabupaten Donggala. Sedangkan 1 tersangka lainnya berinisial MF ditangkap di Buluri, Kota Palu, Senin dini hari saat hendak mencuri motor warga. Kepala Subpenerangan Masyarakat Humas Polda Sulawesi Tengah Komisaris Polisi Sugeng Lestari membenarkan kaburnya keempat tahanan di Polsek Biromaru.
Dari 4 tersangka yang kabur, 2 orang berhasil diamankan kembali, sedangkan 2 tersangka lainnya kini dalam pengejaran aparat Polsek Biromaru. Sampai dengan saat sekarang ini atau siang ini hari Senin tanggal 24 Juni sudah 2 orang yang tertangkap, yaitu saudara MF yang kasus curanmor dan saudara AB ya, kasus penggelapan ya. Terhadap 2 orang yang masih dalam pencarian, dalam kesempatan ini tentunya kami menghimbau kepada kedua tersangka yaitu saudara R dan saudara J untuk sebaiknya segera menyerahkan diri. Hingga Senin sore, tim reserse kriminal Polsek Biromaru bekerja sama dengan Polres Sigi melakukan pengejaran terhadap 2 tahanan lainnya, yakni Jul dan Eza. Syahrul Cahya melaporkan dari Kabupaten Sigi. Memasuki musim penghujan, warga dihimbau waspada dengan ancaman demam berdarah dengue alias DBD. Kasus DBD di Kota Palu cenderung tinggi saat musim hujan. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Palu, per bulan Juni 2024, tercatat sebanyak 191 kasus DBD terjadi di Kota Palu. Bahkan, 3 bulan terakhir tercatat 3 orang meninggal dunia akibat terserang DBD. Kasus DBD di Kota Palu sudah tinggi sejak awal tahun. Tercatat kasusnya tertinggi pada bulan Februari dengan total 45 kasus. Adapun wilayah paling banyak terpapar kasus DBD, yakni di Kecamatan Mantikulore dengan total kasus hingga Juni 2024 sebanyak 49 kasus. Kelurahan Tondo menjadi penyumbang terbanyak penderita penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti ini dengan total 28 kasus. Selain Kecamatan Mantikulore, menyusul kedua dan ketiga terbanyak masing-masing di Kecamatan Palu Selatan dengan 40 kasus dan Kecamatan Tatanga 29 kasus. Meski demikian, kasus DBD di Kota Palu cenderung menurun jika dilihat perkembangan dari bulan ke bulannya dibandingkan tahun sebelumnya. Hanya saja, dampaknya boleh dibilang fatal sebab hingga pertengahan tahun 2024 ini, kasus DBD sampai merenggut nyawa. Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palu, Siti Rahma menyebut musim penghujan warga perlu lebih waspada terhadap ancaman penyakit DBD. Hal itu karena siklus perkembangbiakannya bisa lebih meningkat. Warga harus lebih rajin membersihkan lingkungan yang berpotensi menjadi sarang perkembangbiakan jentik-jentik nyamuk. Itu siklusnya 1 minggu, jadi dari telur menjadi jentik atau larva, kemudian menjadi nyamuk dewasa itu 7 hari. Makanya kita tekankan masyarakat melaksanakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk setiap 1 minggu 1 kali. Nah, jadi sebelum telurnya jadi nyamuk, ya kita bisa cegah dia meningkatnya populasi nyamuk itu. Jadi dalam bentuk telur mungkin atau dalam bentuk jentik, kita sudah bersihkan tempat wadah itu sehingga dia tidak menjadi nyamuk dewasa. Karena ini domestik, artinya penyakit yang dari rumah tangga, dari lingkungan. Jadi kalau lingkungan tidak mendukung untuk itu, maka penyakit ini bisa ditekan. Rata-rata penderita DBD didominasi usia 15 sampai 40 tahun. Gejala awal yang dirasakan seperti demam tinggi hingga timbul bintik merah. Jika terpapar DBD, segera mungkin mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri. Seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu yang siap melayani warga. Tenaga kesehatan dan juga fasilitas ruang rawat inap pun tersedia. Warga juga bisa berkonsultasi kepada dokter dengan rawat jalan. Ya, kalau tenaga medis di sini Pak, untuk DBD kan biasa menyerang pada dewasa dan anak. Kalau untuk dokter spesialis penyakit dalam sebanyak 5 orang Pak, untuk dokter spesialis anak sebanyak 5 orang juga Pak.
Untuk pelayanan untuk kasus demam berdarah ya Pak, untuk anak-anak memang kami menyiapkan beberapa ruangan. Salah satunya ada ruangan perawatan anak yaitu perawatan MURI yang terdiri atas lantai 1 dan lantai 2, dan juga ada ruangan perawatan lain yaitu ruangan perawatan Flamingo untuk kelas 1 dan VIP, dan juga ruangan Pelikan untuk kelas 2 dan ada VIP-nya juga. Selain di rumah sakit, warga juga bisa memeriksakan diri secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat, seperti puskesmas di setiap kelurahan. Meningkatnya daya tahan tubuh juga bisa dilakukan untuk meminimalisir terpapar DBD. Syahrul Syahya dari Palu melaporkan. Puluhan warga kurang mampu menjalani operasi gratis yang diselenggarakan pihak kepolisian daerah Sulawesi Tengah. Warga yang menjalani operasi antara lain mengidap katarak, bibir sumbing, dan stunting. Sebanyak 38 warga dari berbagai kabupaten ini menjalani operasi di Rumah Sakit Bayangkara Palu Senin siang. Mereka ditangani oleh tim medis yang disiapkan khusus oleh pihak rumah sakit. Warga yang menjalani operasi ini tidak hanya orang tua dan dewasa, tapi juga sebagian anak-anak. Kapolda Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Agus Nugroho, mengatakan kegiatan operasi ini merupakan bagian dari Bulan Bakti Kesehatan dengan sasaran orang kurang mampu. Pihaknya membantu warga yang berasal dari berbagai daerah. Bahkan salah satu pasien berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan dan ditanggung biaya akomodasinya oleh Polda Sulawesi Tengah. Ini berangkat dari keprihatinan kita ya, sama seperti saat saya datang ke desa-desa, ke kecamatan, saya selalu membawa kursi roda. Ini pun sama, kita melakukan silaturahim ke desa-desa, ke daerah-daerah terujung. Banyak sekali masyarakat kita yang ya mungkin nasibnya kurang baik ya, tapi karena keterbatasan anggaran dana tidak bisa berobat. Kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat. Sementara itu, salah seorang peserta operasi bernama Arfan, warga Desa Labuan, Kabupaten Donggala, mengaku senang bisa ikut menjalani operasi secara gratis. Sudah setahun lebih ia mengalami gangguan penglihatan dan tidak bisa berobat karena ketiadaan biaya. Ya, harapannya semoga kedepannya di kegiatan seperti ini tetap ditingkatkan karena ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Khususnya katarak sendiri, bibir sumbing dan lain sebagainya. Sangat bagus ini. Puluhan warga yang selesai menjalani operasi ini masih akan dikontrol oleh tim medis dari Rumah Sakit Bayangkara. Warga berharap kegiatan seperti itu bisa berlanjut karena masih banyak yang mengalami kondisi serupa namun kesulitan dalam pengobatan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.